Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefa Handini dari KM 202 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Estetika Humanisme. Tema yang saya ambil adalah Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada pengertian kecerdasan emosional menurut para ahli. Yang kedua ada konsep kecerdasan emosional. Yang ketiga ada tahapan kecerdasan emosional. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang kelima, teori kecerdasan emosional. Keenam, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Dan yang ketujuh, ada contoh kecerdasan emosional yang baik. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Mengapa penting sekali untuk mengatur kecerdasan emosional? Yuk kita bahas. Pengertian kecerdasan emosional menurut ahli Daniel Goleman mengatakan kecerdasan emosional sebagian kemampuan untuk mengenali perasaan diri kita dan juga orang lain, memotivasi diri kita mengelola emosional dalam hubungan, menekan pentingnya kesadaran diri, mengatur diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Dari Baron mengatakan bahwa mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk memahami mengelola emosional diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup, menekan aspek-aspek seperti intrapersonal, adaptasi, pengelolaan stres. Maksudnya di sini adalah Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu adalah pengendalian diri kita dan juga orang lain. Contohnya seperti ketika saya ingin sekali marah pada seseorang, lalu saya berpikir berulang kali bahwa sepertinya saya harus ada empati terhadap orang tersebut. Mungkin faktor seperti lingkungan, ya misalkan lagi di tempat umum, jadi saya harus ada empati. Jadi untuk kecerdasan emosional menurut Neil Goleman seperti itu. Tetapi kecerdasan emosional menurut Baron yaitu ketika kita mampu mengendalikan diri kita dan orang lain untuk mengelola stres. Contohnya, ketika saya baru pertama kali mulai masuk kerja, saya seperti tidak cocok dengan lingkungan tersebut. Maka saya harus mengendalikan emosional saya, ekspresi saya. Lalu saya harus mengelola stres agar saya tetap nyaman di tempat tersebut. Bisa dengan saya bercengkrama, saya bisa seperti menyetel musik untuk mengelola stres. Banyak sekali caranya. Konsep kecerdasan emosional. Di sini saya juga akan membahas konsep kecerdasan emosional. Ada beberapa yang harus saya jelaskan. Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri untuk memahami emosional, ketakutan, kelemahan. Ada motivasi, dorongan internal yang kuat untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Empati, memahami dan berbagi perasaan orang lain. Keterampilan membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan produktif. Contohnya kesadaran diri, memahami emosi saya sendiri. Seperti saya harus memahami ketika saya merasa takut, merasa cemas, merasa saya tahu kelemahan saya harus belajar untuk memahami diri saya. Seperti saya harus menenangkan diri saya sendiri untuk lebih stabil.
Contoh dasar emosional, emosi, yaitu motivasi, dorongan internal. Seperti ketika saya ada yang support gitu. Saya mau mencapai tujuan tertentu, lalu lingkungan saya mensupport. Nah, saya pastinya akan menjadi lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu yang ingin saya capai. Empati, memiliki pemahaman dan berbagai perasaan orang lain. Saya misalkan ada teman saya lagi kehilangan barang berharganya. Saya harus memberikan rasa empati saya dan mengerti rasanya kehilangan sesuatu apalagi berharga. Jadi saya harus memberikan empati saya seperti dukungan, kata-kata positif, dan juga support. Keterampilan sosial, membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan produktif. Ketika kita udah capek kerja dari Senin sampai Sabtu, lalu kita harus bersosialisasi di hari Minggu, seperti nge-gym, bisa olahraga, bisa jalan-jalan pagi untuk menjadi sehat dan produktif. Sekarang saya akan menjelaskan lagi bagian-bagian yang lebih menarik. Kapan tahapan masa-masa perkembangan emosional? Pertama, perkembangan dasar usia dini, yaitu usia memang anak-anak kecil. Pengenalan emosinya sangat-sangat sederhana. Pada tahap ini anak-anak mengenali emosi dasar seperti senang, marah, takut. Mereka belajar mengekspresikan emosi ini meskipun mereka belum mampu mengaturnya dengan efektif. Contohnya seperti anak ini ingin sekali mainan punya temannya. Nah, mereka akan merengek-rengek tuh, mengekspresikan emosional mereka. Tetapi mereka belum bisa mengendalikan. Karena yang ada di pikiran anak kecil itu, mereka hanya ingin mau apa yang menurut mereka itu menarik punya temannya. Nah, masa tahapan perkembangan emosional, perkembangan masa anak-anak dan remaja, ini peningkatan kesadaran anak-anak mulai memahami emosi mereka sendiri, mengatur diri, belajar mengendalikan impuls dan mengatasi emosi. Ya, empati, mereka mulai memahami persepsi orang lain, misalkan orang lain, pendapat lain. Keterampilan sosial, mereka belajar bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik, seperti mengerjakan tugas kelompok, ada saran. Masa tahapan perkembangan emosional ketika masa dewasa, saat kita sudah mulai belajar memahami diri kita sendiri, saat kita sudah lulus sekolah, sudah merasa seperti memasuki masa-masa dewasa yang sesungguhnya, yaitu adalah ketika lulus sekolah, karena kita akan belajar mencari uang, mencari jati diri, dan lain-lain. Penguasaan emosional pada masa dewasa, kesadaran diri, yaitu individu memiliki pemahaman tentang emosi. Kita sadar bahwa apa yang di lingkungan kita tidak mengerti, kurang suka, kita berani berbicara. Pengaturan diri mampu mengelola emosi dengan efektif ya. Ketika kita tahu bahwa harusnya kita gak usah kerja, tetapi kita harus gitu berangkat untuk tujuan kita, berarti kita mampu mengelola emosional kita dengan efektif. Motivasi kuat, dorongan untuk mencapai tujuan, tapi motivasinya itu lebih ke dari dalam diri kita sendiri. Seperti kita ingin sekali memiliki kendaraan baru atau pencapaian lain, kita akan punya dorongan-dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu empati. Kita tahu memahami orang lain dan lingkungan sekitar. Mau berdonasi, kita lebih empati karena kita sudah dewasa ya, kita sudah kerja, sudah memiliki uang, jadi kita lebih empati dan mau membantu sesama. Ada juga saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor-faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu jasmani dan segi psikologis. Terkadang kita ngerasa kayak senang gitu ya, itu adalah karena jasmani kita sehat, karena kita tenang pikirannya. Kita sehat, pengennya makan ini, makan itu ya, jadi kita mengekspresikannya bahagia. Nah, dari segi psikologis kita ada ketenangan karena mendapatkan uang, bisa
faktor internal yang mempengaruhi yang baik gitu ya. Tapi ada faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosional berlangsung. Misalkan kita di tempat sesuatu, ya itu ada orang yang bertengkar, misalkan di stasiun, atau kena dorongan, atau dorong-dorong, macet lah di tengah jalan. Terkadang kita pengen emosi ya, ikut-ikutan emosi. Kenapa? Karena faktor lingkungan, stimulus kita bekerja, otak kita bekerja, jadi kepancing di dalam lingkungan tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori kecerdasan emosional. Teori kemampuan suatu informasi yang berharga, membuat seorang bisa memahami lingkungannya serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini mengingatkan bahwa emosi adalah suatu proses yang harus diterima. Contohnya seperti kisah ketika kita ada musibah, kita harus menerima, memahami bahwa setiap apa yang terjadi itu ada hikmahnya. Jadi kita harus mengelola emosional kita. Ada teori sifat, yaitu bagaimana seseorang menilai dirinya terkait perilaku dalam bentuk self-report atau semacam penilaian atas dirinya. Jadi ketika saya merasa kurang pede berbicara, contohnya ketika saya merasa kurang cantik, ya kan, itu adalah penilaian-penilaian terhadap diri kita sendiri, membuat kita tidak percaya diri. Tapi kalau kita melihat bahwa kita mampu berbicara di depan banyak orang, kita mampu menghargai diri kita sebagai bentuk kasih sayang terhadap diri kita, maka yang terjadi adalah teori sifatnya kita lebih percaya diri. Bagaimana cara meningkatkan emosional? Saya di sini akan menjelaskan juga bagaimana cara meningkatkan emosional. Pertama, kita bisa membaca situasi, kapan saat kita akan senang, kapan saat kita sedih, dan kapan saat kita biasa-biasa aja. Mendengarkan lawan bicara kita sampai selesai. Jadi jangan langsung terpancing emosi. Siap berkomunikasi. Saat sedang kita ada masalah, kita harus bisa berkomunikasi supaya menjelaskan apa yang memang tidak sesuai, apa yang memang harus seperti ini, harus yang tidak seperti ini. Tidak takut ditolak. Ketika kita memberikan sebuah proposal, sebuah usaha, sebuah kinerja, dan yang lain-lain, sebuah kebaikan, jangan merasa kita takut ditolak. Artinya tidak usah saya lakukan karena saya tidak mau ditolak. Jangan pikir seperti itu. Tetap dilakukan, tetap dioptimalkan. Mencoba berempati pada lingkungan sekitar. Jika kalian merasa bahwa tidak memiliki empati kepada manusia karena takut dikecewakan, kalian bisa berempati kepada makhluk-makhluk hidup lainnya, seperti ada binatang-binatang di sekitar rumah kalian, seperti ada kucing, seperti ada kelinci, yang membuat kita masih mau berempati. Itu juga bisa memberikan kita dampak kecerdasan emosional. Pandai memilih prioritas. Jadi kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih dahulu, mana yang tidak perlu. Contohnya seperti membeli-beli barang, skincare pasti kita butuh untuk bulanan, ya. Itu suatu bentuk kecerdasan emosional mengelola keuangan. Siap mental. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, bahkan di perkuliahan, kita harus siap mental menghadapi apapun dalam situasi apapun. Itu akan mampu mengelola kecerdasan emosional kita. Fokus menjadi hal yang sangat penting ketika kita ingin sekali yang terbaik pada suatu hal yang kita kerjakan, maka kita harus fokus. Bagaimana cara meningkatkan emosional tadi bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan contoh case kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Mengenali emosi sendiri. Seorang menyadari bahwa ia merasa sebelumnya prestasinya penting dan memahami bahwa kecemasan tersebut mempengaruhi kemampuannya untuk berkonsentrasi. Ya, jadi cemas sebelum presentasi. Takut kemampuannya itu kurang, takut tidak konsentrasi, itu contoh kesadaran diri. Gitu. Padahal untuk mengelola kecerdasan emosional kita harus tetap melakukannya dulu, baru kita konsentrasi. Yang kedua ada pengaturan
Pengaturan diri itu maksudnya mengendalikan seorang anak, menahan diri untuk tidak mengambil mainan milik temannya meskipun ia sangat menginginkannya. Tapi kan kalau anak kecil belum bisa ya, tapi orang dewasa arahkan untuk jangan diambil, itu punya temannya. Motivasi yaitu adalah para usahawan tetap optimis meski bisnisnya mengalami kemunduran. Ya contohnya kita sekarang lagi susah lah untuk berdagang, untuk berjualan. Tapi yang namanya businessman, business girls selalu punya banyak cara untuk mempertahankan bisnisnya, yaitu dengan mengoptimalkan sebanyak-banyaknya cara marketing, usaha, pastinya di platform media sosial agar bisnisnya tetap growth, tetap bertahan. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.